JBL Tour One M3 atau Tom 3. Lagi-lagi ini adalah headphone dengan fitur paling banyak. Mulai dari transmitter, Auracast, Personify, sampai spatial sound. Spatial bukan special ya. Apa pula itu semua? Yuk kita bahas. Mungkin untuk lengkapnya, untuk nonton video ini, kalian ada baiknya untuk nonton review gue yang sebelumnya. Gue udah pernah review yang sebelumnya itu ya Tour One M2 atau Tom 2. Terus juga gue udah pernah bahas tentang Tour Pro 3. Nah itu juga bisa ditonton juga. Ini semua tuh tadi biar dapet feel-nya bahwa semua fitur yang di dua device tadi itu ada di sini sekarang. Pause dulu video ini, gue tunggu nonton sana. Cepet tonton, udah. Oh udah, oke lanjut. Sebelum kita ngobrol ke fitur yang banyak tadi, kita mulai dulu lah dari desainnya. Gue dapet warna yang berbeda dari sebelumnya hitam. Dari segi desain, headphone ini tuh sebenarnya mirip, nggak beda jauh sama M2. Masih dengan tulisan Tour nih di sampingnya nih ada. Dan ear cups-nya tuh juga rasanya tuh lebih empuk kalau sekarang ya. Lebih empuk, lebih enak di atas buat kepala. Ini feel-nya enak. Dan ini over ear ya, kayak satu kuping tuh dikelilingin. Ketutup banget dan itu passivenya aja sekarang udah cukup kerasa kedapnya. Nah, bendingnya tuh cukup fluid, nggak keras gitu. Total mikrofon tuh katanya ada 8, 4 di kanan dan 4 lagi di kiri. Karena sebelumnya di Tom 2 itu cuma 7. Di kanan ini ada tombol switch. Jadi kayak matiin nyalainnya tuh kayak klik switch gitu. Dan terus ada tombol noise cancellingnya dan ada port USB-C. Di sebelah kiri ini cuma ada satu tombol, yaitu tombol volume-nya. Di dalam ear cup-nya ini lo bisa ngeliat nih ear cup-nya bisa dilepas by the way. Dia RNL-nya tuh kelihatan di sini. Jadi kalau tahu kanan kirinya di mana. Cuman harus kita lihatin begini. Soalnya di Tom 2 sebelumnya dia di salah satu mic yang bagian luar itu ada RL-nya. Jadi kita lawan. Kalau kita nggak harus puter-puter. Ya itu tapi bukan masalah besar sih ya. Cuman akan lebih ngebantu kalau tanpa kita puter itu udah kelihatan. Soal desain ada tapinya nih. Apa gue doang ya? Feel-nya agak-agak plastik. Ya nggak sih? Sebenarnya nggak masalah besar sih. Karena desainnya kelihatan bagus. Cuman feel-nya aja. Sayangnya feel kayak gitu itu ada di headphone yang harganya more or less itu 7 juta. I could wish for a better material sih. Kita beralih ke apps-nya. Karena lewat apps-nya kita akan ngomong segala macam fiturnya. Di aplikasinya kita bisa atur ada 3 mode ambient sound control. Jadi ada ANC udah pasti, ada ambient aware dan talk through. Dan talk through ini bisa diaktifin jadi by manual ya. Kita aktifin kalau kita mau ngomong aja. Jadi musik mati dan kalau udah saya ngomong kita ubah lagi ke ANC atau ambient aware. Kita juga bisa atur level ANC-nya. Jadi ANC-nya itu bukan kayak 0 dan 1 tapi ada something in between dan itu bisa diatur secara manual. Di video ini gue juga bakal tes ANC-nya itu dengan metode gue seperti biasa, 2 lapel mic gue taruh ke masing-masing ear cup ini. Hasilnya gini. Oke, kita ngetes noise cancellation-nya dan ini dalam posisi talk through. Talk through ini bisa kenceng banget ya, suara hujannya kerasa banget. Bahkan di enhance kayaknya, ditambah sekarang ambient aware. Ambient aware. Nah, ambient aware ini bisa diatur, jadi secara spektrum. Ya, ini dikecilin, agak lebih kedap menuju ANC, sedangkan ini ambientnya lebih terasa. Sekarang kita akan beralih ke ANC. Sekarang ANC. Noise cancellation-nya ini juga lumayan kedap ya. Suara tetesan air masih ada. Kita customize-nya ini adaptif. Bisa juga dimatikan adaptifnya sehingga ANC levelnya bisa turun. Nah, suara angin agak masuk. Nah, auto compensation juga bisa dinyalain kalau adaptive ANC-nya mati. Dimana auto compensation adalah checking your wearing and ear canal. Jadi tergantung bentuk kuping kita kali ya. Kadang-kadang gue kalau ngadep sini juga ada beda rasanya di mana akhirnya headsetnya ngebuka gitu. Di sini kita bisa lihat juga ada yang bagian gesture-nya. Tap ear cup sebelah kanan untuk play and pause, double tap untuk next song, triple tap untuk previous song, dan tahan untuk voice assistant. Tap sekali di tombol ANC untuk ubah mode ANC dan double tap untuk aktifin ke mode talk through. Terus berhubungan dengan talk through tadi ada fitur namanya Smart Talk. Dia yang nangkep pakai AI secara otomatis akan aktifin mode talk through tadi. Gitu. Jadi pas kita lagi ngomong tanpa mencet apa-apa, tiba-tiba dia talk through-nya nyala. Dan musik akan main lagi setelah beberapa detik. Kita bisa atur juga. Menarik sih.
Masih di tab yang sama ada fitur Silent Now yang kepake banget untuk perjalanan jauh. Ya contoh mungkin di pesawat ya. Ini akan disconnect dari koneksi Bluetooth dan aktifin yang namanya noise cancelling aja gitu. Jadi noise cancelling bener-bener ke beberapa jam ke depan mungkin itu akan ada alarm untuk bangunin kita. Jadi tidur tuh lebih enak. Atau nggak mau denger istri, maksud gue untuk di... Nah, move on ke tab audio. Udah support LDAC. Nah, simpelnya ini adalah kualitas audio tertinggi lah ya untuk Bluetooth dan kita bisa aktifin. Tapi ketika LDAC aktif, kita nggak bisa akses fitur-fitur menarik kayak Personify, Spatial Sound, dan Low Volume Dynamic EQ. Nah, sebenarnya buat apa sih itu semua? Setelah ini nanti kita bahas. Udah pasti di headphone ini kita bisa atur EQ 10 frequency bands ya. Preset yang udah tersedia tuh ada studio, bass, club, extreme bass, dan juga ada vokal dan jazz. Nah, kita bisa geser-geser sendiri atau save sebagai preset. Atau kalau itu semua bingung atau too much for you, bikin preset otomatis pakai fitur Personify. Prosesnya sebentar sebenarnya. Kita akan denger frekuensi rendah sampai tinggi. Kalau kita udah nggak denger, kita bisa lepas aja. Dan hasil gue gini. Nah, seperti sebelumnya, di sini juga ada fitur yang namanya Spatial Sound yang seolah-olah tuh bikin kita ada misalnya ya di dalam sebuah konser musik. Konser musik udah pasti bukan surround karena suaranya banyak di depan. Jadi kalau kita gerak-gerak ke kanan kiri, suara tuh tetap datang dari depan. Jadi dia dengan ada mode head tracking, kalau kita nengok ke kanan atau ke kiri, suaranya tuh tetap akan ada stay di depan. Nah, bikin kita immerse gitu sama kontennya. Spatial Sound itu sebenarnya memang bukan hal baru. Apple pun udah lama dong ada yang namanya Spatial Audio. Nah, Sony pun ada. Tapi mungkin kali ini agak sedikit berbeda. Kalau Apple dan Sony itu terbatas di konten tertentu. Jadi kontennya tuh harus ada tulisan Spatial Sound atau Spatial Audio atau Dolby Atmos. Tapi kalau di sini dia semua di-convert jadi Spatial Sound, every kind of content. Keren banget. Dan untuk call, dia tuh ada fitur untuk ubah suara karakter kita atau orang yang kita telepon. Misalnya gue mau suara gue lebih powerful. Juga kita bisa atur seberapa besar kita bisa denger suara kita saat call. Kadang-kadang suka kan ada orang yang pengen, gue gak kedengeran nih suara gue sendiri, terlalu kedap juga gak enak. Itu bisa digedein lagi. Halo Tar. Hai Mas. Oh, kedengeran ya, suaranya jelas ya. Gue mau nanya nih, kalau misalnya suara gue ubah, ini beda nggak suara gue sekarang? Beda. Nah, karena ini gue ubah voice settingnya jadi powerful. Kalau ini diubah jadi natural, beda nggak sekarang? Kerasa bedanya? Kerasa bedanya Mas. Sedangkan gue ubah lagi nih sekarang. Beda-beda nggak? Beda-beda. Lebih jelas yang terakhir. Oke, terus lo coba terus ngomong apa aja gue ubah sound settingnya. Hari ini ada schedule ini ya Mas, syuting ya Mas hari ini. Terus besok ada event di GBK. Wow, ngapain saya konser? Oke, kalau sekarang ini suaraku berubah nggak? Berubah, enakan yang tadi. Enakan yang tadi, oke. Itu karena gue nyalain fitur Sound Level Optimizer yang akan gue nyalain lagi mulai sekarang. Apakah ini jadi lebih baik yang tadi? Lebih jelas? Oh gitu, jadi hasilnya memang buat call ini lebih enak ya si Tom 3 ya. Oke. Thank you Tar. Thank you. Thank you Mas, bye. Nah, geser lagi ke tab Other. Dia sediain namanya Relax Mode yang isinya tuh ambient sound kayak ombak, jangkrik, api unggun, hutan, sungai, atau anak nangis. Enggak, itu nggak termasuk. Ya buat lo yang suka pakai ambient noise kayak gini untuk fokus, mungkin ini kepake. White noise. Headphone ini punya 3 jenis konektivitas. Ini salah satu strong point-nya dia ya. Dia ada Bluetooth, udah pasti. Dia bisa wired. Dan yang menarik, ini dia. Dia tadi ada di sini tapi belum gue bahas. Wireless transmitternya. Ini nih yang bikin beda dari headphone lain. JBL ngasih dedicated device yang berguna untuk macem-macem. Kalau lo udah pernah nonton video gue tentang Tour Pro 2 dan Tour Pro 3 sebelumnya nih, pasti udah tahu itu TWS yang ada layarnya. Tapi kurang lebih fiturnya sama. Bisa terima notifikasi, kontrol musiknya, ANC, spatial sound, tuh banyak kontrol juga. Bisa jadi center lah segala macam. Bisa silent now sampai aura
Auracast. Auracast ini sesuatu yang harus gue jelasin secara terpisah. Ini menarik banget soalnya. Lo bisa jadiin speaker apapun yang non-Bluetooth jadi Bluetooth. Dengan dicolokin sama kabelnya 3.5. Dan bisa connect ke headphone atau speaker berbeda. Maksimal berapa? Gak ada maksimal. Katanya sih unlimited device. Tapi semua device yang bisa Auracast gue coba di sini bisa. Tentu selama masih dalam jangkauan Bluetooth-nya ya. Dan dari 3 koneksi di atas, Bluetooth, wired, dan wireless transmitter, dia tuh menghasilkan sound quality yang berbeda level. Coba kita tes. Ya, kita mau tes sound quality dengan taruh 2 lapel mic lagi di kanan dan kiri ini dengan 3 jenis koneksi yang berbeda. Oke, ini udah ada 2 lapel mic di dalam ear cups-nya masing-masing, kanan dan kiri. Lo bisa bedain, lo bisa denger ini mungkin menggunakan headphone juga masing-masing di rumah. Jadi bisa membedakan suaranya. Ini ada satu lagu yang gue akan play secara pertama. Metode pertama adalah Bluetooth. Metode kedua menggunakan kabel yang 3.5 mm to USB-C. Metode ketiga di mana lo harus coloknya, ini ada 2 ya ternyata ya. Kalau lo colok yang satu yang gambar power, yang satu yang USB-C. Jadi lo colok kayak bagian yang USB-C. Kita play. Metode Bluetooth. Dari 3 tadi memang ada sedikit peningkatan dari Bluetooth dan Bluetooth menggunakan Auracast. Tapi tipis banget. Gue gak tahu ya gue yang gak sensitif atau kayak hampir sama banget. Tapi yang jelas clarity itu jauh lebih baik kalau lo menggunakan kabel. Mungkin gunanya di mana Smarty X itu di saat kita menggunakan device yang non-Bluetooth, artinya kita bisa mendapatkan kualitas seolah-olah itu adalah device yang sama yang menggunakan Bluetooth. So, at least you don't lose quality. Or even better bahkan. Nah, itu kalian yang menentukan gimana. Yang jelas, menggunakan kabel itu jauh lebih baik. Clarity-nya naik. Ya nggak? Nah, menurut gue ya, Tom 3 ini secara kelebihannya dia menang di connectivity-nya yang macam-macam tadi. Bisa pakai Bluetooth, bisa pakai kabel, bisa pakai transmitternya ini. Dan transmitter ini berguna banget. Terutama contoh kalau gue lagi traveling ya, di pesawat itu bisa berguna banget. Atau device-device lama lo, kalau lo lagi suka retro vintage yang CD player atau turntable cassette player yang cuma keluar 3.5, itu bisa didengerin pakai ini. Itu suatu strong point-nya menurut gue. Tapi on the other side, sayangnya ini alat ini itu alat yang terpisah, yang artinya resiko bisa hilang. Walaupun ada tempat buat cantolan kayak back charm gitu, lo bisa masukin ke sini, atau ya kayak handphone casingnya bisa masukin cantolannya. Lo juga bisa masukin di carrying case yang keren ini. Carrying case ini lengkap, by the way. Lo ada dapat 2 jenis kabel, USB-C to USB-C untuk nge-charge. Terus lo dapat juga kabel seperti 3.5 mm to USB-C. Terus transmitternya bisa lo taruh di sini juga. Betul. Tapi artinya lo harus bawa casingnya kemana-mana. Rasanya kalau bawa Tom 3-nya doang terus ininya ketinggalan, nah itu yang sulit. Mungkin nextnya nih harus ada GPS-nya untuk locate where's my transmitter. Hal seperti itu. Atau mungkin digantungin kalung gitu. Atau di kayak juragan kunci, juragan rumah, taruh sini gitu juga bisa. 2 mungkin yang nggak ada di tempat lain tuh spatial sound-nya ya, dimana semua konten berubah jadi spatial audio. Dan ini tuh bagus banget, menarik banget untuk orang yang suka dalam kondisi spatial audio, spatial sound itu sesuatu yang pengalaman berbeda lah dalam dengerin musik ini. Dan kekurangannya ya tadi gue udah sebut sih, plastik key ini. So itu pendapat gue, jadi masih ada room for improvement nanti untuk di Tom 4. Tapi overall ini udah desainnya makin bagus selain materialnya. Dan I think this is gonna be my go-to for next few weeks mungkin. What do you think? Karena beberapa udah ada, gue udah coba dengerin kayak rame-rame Auracast pakai beberapa device gitu. Seru juga ya ternyata ya Auracast itu. Menurut kalian gimana? Ada yang mau ditanyain soal Tom 3 ini? Tanya aja, gue coba jawab sebisa gue. Kalau gue gak bisa, gue seret orang JBL untuk jawab. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Help to subscribe. Maybe it's gonna help me to feel more contents for you. Bye-bye!
Pas. Kaget gue.